Nah, di video ini, kelompok 5 akan membahas materi tentang teori perdagangan nasional, di mana teori ini merupakan kumpulan konsep sistematis yang berasal dari hasil pemikiran, pengolahan, penelitian terhadap sebuah fenomena, dengan tujuan fenomena tersebut akan dirumuskan dan dikembangkan untuk menjelaskan rincian-rincian mengenai fenomena tersebut. Dan untuk teori perdagangan internasional, ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, teori merkantilisme. Yang kedua, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Yang ketiga, keunggulan komparatif dari David Ricardo. Dan yang terakhir, teori proporsi ketersediaan faktor oleh Hexer-Ohlin. Kaum merkantilisme. Menurut teori Jean Bodin, Thomas Moon, dan J.B. Colbert, yaitu aliran praklasik, ada 3 pandangan. 1. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri, ekspor dan impor, yang diterima dalam bentuk emas atau perak. 2. Logam mulia, terutama emas, sebagai sumber kemakmuran. 3. Kebijaksanaan untuk mendorong ekspor dan melarang membatasi aktivitas impor. Kebijakan merkantilisme yang saat ini masih dijalankan oleh banyak negara dalam bentuk kebijakan proteksi, yaitu untuk melindungi dan mendorong ekonomi industri nasional dengan menggunakan kebijakan tarif atau tarif barir, menggunakan tarif seperti larangan, kuota, ketentuan teknis, harga patokan, dan peraturan lainnya. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, menurut pandangan Adam Smith ada 4. Yang pertama, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh GDP dan sumbangan perdagangan internasional terhadap pembentukan GDP tersebut. Yang kedua, intervensi pemerintahan harus dikurangi sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Yang ketiga, free trade akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat dan mendorong setiap negara untuk berspesialisasi dan terjadi pembagian kerja internasional yang berdasarkan pada keunggulan absolut atau absolute advantage. Yang keempat, spesialisasi dan pembagian kerja atau division of labor meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga GDP naik dengan perdagangan internasional. Inti teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Yang pertama, ada spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri atau dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Yang kedua, ada division of labor atau pembagian kerja internasional. Dengan adanya pembagian kerja, suatu negara telah memilih jenis barang yang diproduksi dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Teori keunggulan mutlak yaitu suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain dan lebih baik mengimpor barang jika memproduksi sendiri justru tidak. Dan selanjutnya yaitu contoh ilustrasi perhitungan teori keunggulan mutlak atau dengan biaya yang sama atau jam kerja sama. Yaitu di tabel pertama ada negara, beras, dan tekstil, di mana negara Indonesia menghasilkan 100 kg beras dan 40 meter tekstil. Yang negara kedua yaitu India yang menghasilkan 30 kg beras dan 120 meter tekstil. Dari tabel ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia berspesialisasi memproduksi beras dan lebih baik mengimpor tekstil dari India. Dan India berspesialisasi memproduksi tekstil dan lebih baik mengimpor beras dari Indonesia.
Lalu selanjutnya ada tabel kedua di mana ada negara, beras, tekstil, dan dasar tukar term of trade. Di Indonesia, di tabel Indonesia, dasar tukar term of trade-nya yaitu menghasilkan 1 kilo sama dengan 0,4 meter. Di mana 1 kilo ini berasal dari 100 dibagi 100 kilo dan sama dengan 0,4 meter dari hasil perhitungan 40 meter dibagi 100 meter. Dan India menghasilkan dasar tukar term of trade-nya yaitu 1 kilo sama dengan 4 meter dari 1 kilo yaitu berasal dari 30 bagi 30 dan 4 meter dari 120 dibagi 30 meter. Dari tabel kedua ini bisa ditarik kesimpulan bahwa keuntungan Indonesia jika berdagang dengan India sebesar 3,6 meter atau 4 meter dikurang 0,4 meter. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, kritik terhadap teori keunggulan mutlak Adam Smith. Bagaimana jika ada suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain? Teori keunggulan komparatif, satu negara, meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetap masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan berspesialisasi produksi pada produk yang memiliki perbandingan atau komparasi biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Di sini bisa dilihat bahwa ada tabel pertama yang berisi negara, beras, tekstil, dasar tukar DN term of trade, dan produksi beras negara mana yang lebih murah. Untuk negara yang pertama yaitu Indonesia yang menghasilkan 80 kilo beras dan 120 meter tekstil. Dengan dasar tukar DN term of trade-nya yaitu 1 kilo sama dengan 1,5 meter yang berasal dari perhitungan pembagian beras dan tekstil. Lalu produksi beras negara mana yang lebih murah? Untuk negara Indonesia itu memproduksi 1 kilo beras sama dengan mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Lalu yang negara yang kedua yaitu Laos dengan jumlah beras 60 kilo. Di tabel yang kedua masih sama yaitu ada negara, tekstil, beras, dasar tukar DN term of trade, dan produksi tekstil negara mana yang lebih murah. Untuk di Indonesia yang menghasilkan 120 meter tekstil dan 80 kilo beras itu menghasilkan dasar tukar DN term of trade-nya 1 meter sama dengan 0,67 kilo. Yang mana produksi 1 meter tekstil mengorbankan 0,67 kilo beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Lalu untuk negara yang kedua, Laos, yang menghasilkan 30 meter tekstil dan 60 kilo beras yang menghasilkan dasar tukar DN term of trade-nya yaitu 1 meter sama dengan 20 kilo. Yang berarti memproduksi 1 meter tekstil sama dengan mengorbankan 2 kilo beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Dari tabel kedua bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia lebih efisien memproduksi tekstil, pengorbanan lebih sedikit, dan keuntungan Indonesia dengan berspesialisasi memproduksi tekstil sebesar 1,33 kilo beras atau 2 kilo dikurangi 0,67 kilo. Kritik teori HO terhadap keunggulan komparatif. Teori klasik comparative advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun teori ini tidak memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Yang kedua ada teori Heckscher-Ohlin atau HO, penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan.
Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.